Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Kedua orang tuaku kembali bahagia, karena keseharianku sudah berjalan normal. Bangun sebelum subuh, berangkat mengajar sebelum mencer mata Nilo. Sepulang mengajar, aku membersihkan kebun, merawat tanaman kopi Arabica. Sedikit pun tak ada rona sedih di wajahku, apalagi frustrasi. Sebelumnya, mereka khawatir aku akan bertindak irasional demi asmara yang kandas. Misalnya, martabat ke rumah Rani sehingga martabatku jatuh ke titik nadir. Mereka sebenarnya belum tahu, kami sudah di-briefing habis-habisan oleh Aman Adi, dengan satu kata kunci, pantang martabak. Patah hati. Mereka khawatir, tetapi tanpa disadari, nasihatnya telah membentukku sebagai sosok optimis. Mengurung diri dan menangisi nasib. Itu konyol. Masih banyak pekerjaan lain yang lebih penting, praktek mengajar dan berkebun. Perubahanku hanya satu, rambutku biarkan panjang hingga sebahu. Mereka mendiamkan, khawatir aku bersedih. Biasanya, sehelai rambut menyentuh telingaku, langsung diberikan ongkos pangkas rambut. Ternyata, Adi pun khawatir atas perkembanganku. Setiap bertemu di SD Nangka, dia selalu menasehatiku, ambil hikmah di balik sebuah kegagalan. Diundangnya aku ke rumahnya, ku penuhi, topik obrolannya tak terkait dengan perjalanan asmara yang kandas. Lebih banyak canda, menggiringku tersenyum dan gembira. Berlebaran ke rumah Adi, pernah dia akan membangkitkan batang terendam. Diajaknya aku mengambil cangkul, yaitu tangkul yang sudah selesai dibikin pun Raman. Pernah juga dia minta ditemani uji coba perahu menggunakan mesin tempel ke Tanjung Pedemon. Kusadari, sebenarnya dia ingin tes ombak, menguji responku. Bagaimana kondisi Rani? Tanyaku datar. Sehat, kata Adi sedikit terkejut, karena aku langsung masuk ke inti persoalan yang sedang dipikirnya. Syukurlah, jawabku dingin. Tapi, tubuhnya makin kurus. Jarang keluar kamar, ungkap Adi berusaha memancing emosiku. Itu biasa. Nanti akan normal kembali, kataku dengan mimik dingin. Venustrafobiamu kumat lagi ya? Tanya Adi. Iya, jawabku singkat. Sejak itu, Adi tak pernah lagi mengungkit-ungkit sweet memory Tanjung Pedemon. Semua sudah kulupakan. Hidupku normal, bisa tertawa terbahak-bahak, bisa tersenyum, bahkan bisa sangat bersedih. Aku benar-benar menjadi pemuda bebas, belum berniat mengikat tali perkawinan. Beberapa kali ibu ingin memperkenalkan gadis berwajah cantik, dengan alasan tugas sekolah, aku urung bertemu. Sampai akhirnya, ibu bosan menjodoh-jodohkan. Sebaliknya, bapak menyukai perubahan sikapku, makin dewasa, produktif dan rajin merawat tanaman kopi Arabica. Transfer pengetahuan budidaya kopi Arabica dari bapak kepadaku berjalan mulus. Sudah dilepas untuk tugas memangkas dan mengatasi hama tanaman kopi. Sekolah dapat kuselesaikan dengan hasil sangat memuaskan, meskipun belum mampu melampaui prestasi Adi. Capaian itu, sekali lagi membuktikan, nasihat bapak sangat signifikan dengan tujuanku. Nasihatnya, di mana ada kemauan, di sana pasti ada jalan. Selembar ijazah sudah kukantongi. Dokumen itu seperti surat nikah, bisa mengubah status sosial. Dari seorang lajang, menjadi seorang terpelajar. Dalam posisi itu, nantinya aku akan dimintai pendapat oleh masyarakat. Syaratnya, pengetahuan selalu diupdate, caranya dengan mengajar di sekolah dasar. Berbekal selembar ijazah, kudatangi sekolah dasar di dekat pesantren pasir, sekitar 500 meter dari Buntul Dedecer. Dari luar pagar sekolah, kulihat seorang lelaki keluar masuk ruang kelas. Dia kepala sekolah, setiap hari mondar-mandir mengajar 3 kelas sekaligus.